Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat dan hidayahnya kita masih sempat berkumpul di forum Google Meet ini guna melaksanakan presentasi dari mata kuliah algoritma dan pemrograman dasar dengan materi program konversi bilangan desimal. Selanjutnya adapun anggota kelompok dari kelompok 5 yakni yang pertama Laude Lisbar, yang kedua Muhammad Idul Akbar, yang ketiga Muhammad Abi Fatur Rahman, dan keempat Al-Maududi Bahmar, yakni saya sendiri. Untuk menghabiskan waktu, saya berikan kepada pemateri pertama. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laude Lisbar dan di sini saya akan menjelaskan source code terkait dengan program konversi bilangan desimal. Baik, pertama-tama pada library di sini ada include IOStream, include SStream, include string, selanjutnya using namespace std. Baik, pada source code ini kami menggunakan 3 buah fungsi void, di mana fungsi pertama itu bertugas untuk mengkonversi bilangan desimal ke biner, fungsi kedua berfungsi untuk mengkonversi bilangan desimal ke oktal, dan fungsi ketiga berfungsi untuk mengkonversi bilangan desimal ke heksadesimal. Baik, kita ke fungsi void biner dulu. Pada void biner di sini kami menggunakan tipe data integer dengan variabel desimal, terus ada variabel sisa. Nah, variabel desimal ini akan mengandung nilai berupa bilangan desimal nanti yang akan kita inputkan. Selanjutnya di sini ada variabel sisa, bertugas untuk menampung sisa bagi. Selanjutnya di sini ada tipe data string dengan variabel wadah, biner, hasil, dan m. Selanjutnya pada cout di sini ada statement konversi bilangan desimal ke biner. Selanjutnya cout masukkan bilangan desimal. Terus ada sein desimal. Nah, desimal di sini nanti isinya itu bilangan desimal yang nanti akan kita konversi. Terus jadi seperti yang kita tahu bahwa bilangan biner itu bilangan yang berbasis 2. Maka dari itu kita membutuhkan perulangan untuk membagi desimal dengan 2. Nah, di sini kami menggunakan perulangan for. Selanjutnya desimal kita deklarasikan sebagai integer a. Selanjutnya apabila a lebih besar dari 0, maka a akan dibagi dengan 2. Selanjutnya di sini ada tipe data string dengan variabel bit. Ini bertugas untuk menampung hasil sisa bagi dari perulangan supaya dia tidak bertumpuk. Selanjutnya di sini ada sisa sama dengan hasil bagi dari a dengan 2. Selanjutnya jadi sisa merupakan variabel yang bertipe integer, sementara untuk bisa menampilkan bilangan biner itu kita membutuhkan variabel yang bertipe string. Maka dari itu nilai dalam sisa perlu kita konversikan ke variabel yang bertipe string. Nah, selanjutnya di sini kita harus mengkonversikan nilai dalam sisa ke variabel biner melalui perantara variabel bit. Pertama-tama sisa kita masukkan dulu ke dalam bit, kemudian bit kita keluarkan ke dalam biner, dan biner nilai-nilai dalam bit. Berarti di sini kan biner dia telah menampung karakter hasil satu buah karakter hasil konversi dari sisa. Nah, kemudian setiap karakter itu akan kita tampung menjadi satu kesatuan dalam satu variabel, yaitu variabel wadah. Nah, di sini berarti wadah dia telah menampung satu bentuk bilangan biner, akan tetapi bilangan biner pada wadah dia masih terbaca secara terbalik. Karena seperti yang kita tahu bahwa bilangan biner yang valid itu bacanya dari hasil sisa bagi yang terakhir, dari terakhir ke sisa bagi yang pertama. Maka dari itu untuk membaca wadah secara terbalik kita perlu satu buah perulangan lagi. Nah, di sini ada perulangan for. Terus desimal kita deklarasikan sebagai integer b. Wadah, variabel wadah kita deklarasikan sebagai integer b. Kemudian nilai dalam wadah itu kita mulai dari indeks yang ke 0. Selanjutnya di sini ada b minus minus. Ini bertugas untuk membaca nilai dalam variabel wadah dari indeks yang ke terakhir ke indeks yang ke pertama. Nah, selanjutnya variabel wadah itu kita masukkan lagi ke dalam bit,
bit kita keluarkan ke dalam biner, dan biner kita tampung ke dalam variabel hasil. Nah, di sini berarti hasil dia telah menampung suatu bentuk bilangan biner yang valid yang nanti akan kita tampilkan. Selanjutnya pada cout, bilangan biner dari desimal, dari variabel desimal adalah hasil. Nah, demikian penjelasan dari fungsi void biner. Kita lanjut ke fungsi void octal. Nah, pada fungsi void octal, source code yang digunakan masih hampir sama, akan tetapi yang berbeda adalah pada biner tadi, karena dia bilangan yang berbasis 2, maka desimal kita bagi dengan 2, sementara pada oktal karena dia berbasis 8, maka variabel desimal kita bagi dengan 8. Untuk tipe data dan variabelnya masih sama, di sini juga masih menggunakan perulangan. Kemudian sisa bagi kita masukkan ke dalam bit, sama seperti bilangan biner, sama seperti void biner. Terus bit kita keluarkan ke dalam oktal, dan oktal kita tampung ke dalam wadah. Selanjutnya untuk membaca terbalik 1 buah perulangan lagi. Terus variabel wadah kita masukkan lagi ke dalam bit, bit kita keluarkan ke dalam biner, dan biner kita tampung dalam satu variabel hasil. Selanjutnya pada cout, bilangan oktal dari Selanjutnya pada cout, bilangan oktal dari variabel desimal adalah hasil. Nah, itulah penjelasan dari fungsi void oktal. Kita lanjut ke fungsi void hexadesimal. Oke, pada hexadesimal di sini ada tipe data integer dengan variabel desimal, terus ada variabel sisa, tipe data string dengan variabel hasil, terus ada variabel hexa, tipe data string dengan variabel wadah, dan M. Nah, selanjutnya di sini ada tambahan satu tipe data lagi, yaitu tipe data chart. Jadi seperti yang kita tahu bahwa bilangan hexadesimal merupakan bilangan yang berbasis 16, dan untuk membaca hasil sisa bagi mulai dari 10 sampai dengan 15 itu dibaca sebagai abjad atau karakter A, B, C, D, E, F. Maka dari situ kita membutuhkan tipe data char yang akan menampung karakter abjad yang nanti akan kita tampilkan. Oke, selanjutnya di sini ada cout, konversi bilangan desimal ke hexadesimal. Terus ada cout, masukkan bilangan desimal, sein desimal. Terus ada perulangan, desimal kita deklarasikan sebagai integer i, kemudian i lebih besar dari 0, maka i akan dibagi dengan 16. Terus ada tipe data string dengan variabel bit. Selanjutnya sisa merupakan sisa sama dengan hasil sisa bagi i dengan 16. Terus di sini ada percabangan if else. Percabangan if else, jika sisa lebih kecil atau sama dengan 9, maka sisa akan dimasukkan ke dalam bit, bit kita keluarkan ke dalam variabel hexa, dan hexa kita tampung menjadi satu kesatuan dalam variabel wadah. Selanjutnya di sini ada if else. Apabila sisa sama dengan 10, maka sisa dibaca sebagai indeks ke 0 dari variabel n, yang mana indeks ke 0 yaitu a. Begitu pula dengan turun i. Oke, begitu pula dengan else if di bawahnya itu, apabila sisa sama dengan 11, maka sisa dibaca sebagai indeks ke 1 dari variabel n yaitu b. Kemudian indeks ke 1 tadi kita masukkan ke dalam bit, bit kita keluarkan ke dalam hexa, dan hexa kita tampung menjadi satu kesatuan dalam variabel desimal. Begitupun seterusnya sampai dengan else if yang ke 15. Else if jika sisa sama dengan 15. Oke, selanjutnya di sini ada perulangan lagi untuk membaca variabel wadah secara terbalik. Wadah kita deklarasikan sebagai integer b. Kemudian di sini ada length juga, ini berfungsi untuk mengukur panjang dari variabel wadah. Selanjutnya ada b, apabila b sama dengan lebih besar atau sama dengan 0, maka b minus minus itu b dibaca secara terbalik. Kemudian variabel wadah kita masukkan ke dalam bit, bit kita keluarkan ke dalam m, dan m kita tampung menjadi satu kesatuan dalam variabel hasil. Next di sini ada cout, bilangan desimal dari variabel desimal adalah hasil. Nah, itulah tadi penjelasan dari ketiga fungsi void. Kita lanjut ke fungsi
integer main. Nah, di sini ada tipe data integer kode, terus ada tipe data string dengan variabel lanjut. Selanjutnya di sini ada perulangan do while. Ya, ada do while. Selanjutnya di sini ada cout, program konversi bilangan desimal. Terus ada daftar programnya, kita kasih statement tentang daftar programnya. Untuk 1 itu konversi bilangan desimal ke biner, untuk 2 kita konversi bilangan desimal ke oktal, 3 konversi desimal ke heksadesimal. Selanjutnya cout, masukkan kode program, in kode. Nah, berarti ini kode jika terus ada percabangan switch guys, di mana case pertama itu apabila kita menginputkan 1 maka dia akan menjalankan fungsi void biner. Apabila menginputkan 2 maka dia akan menjalankan fungsi void oktal, dan jika 3 itu akan menjalankan fungsi void heksadesimal. Dan pada default cout-nya kode program yang Anda masukkan tidak tepat. Selanjutnya ada cout, apakah Anda ingin mengulangi program, iya atau tidak. Nah, di sini ada in lanjut. Jika lanjut sama dengan iya, maka program akan diulang. Jika tidak, maka program akan selesai. Demikian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi penjelasan dari pemateri pertama. Padanya kami berikan banyak terima kasih. Selanjutnya kita berikan kepada pemateri kedua. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari run programnya. Pertama-tama di sini kita diinstruksikan untuk menginputkan kode nomor dari program konversi yang akan kita jalankan. Kode 1 yaitu akan melakukan konversi desimal ke biner. Kode 2 akan melakukan konversi desimal ke oktal. Kode 3 akan melakukan konversi desimal ke heksadesimal. Di sini kita coba tekan 1, program konversi desimal ke biner. Nah, di sini kita diinstruksikan untuk menginputkan bilangan desimal yang mau kita konversikan. Kita coba masukkan angka 86. Nah, berikut adalah hasil dari biner dari desimal 86, yaitu 10101110. Lalu, jika kita ingin mengulangi programnya, ketik iya. Nah, sekarang kita coba konversi desimal ke oktal, tekan 2. Lalu kita masukkan bilangan desimal yang mau kita konversikan. Kita coba masukkan angka 762. Nah, berikut adalah hasil oktal dari desimal 762 adalah 1372. Sekarang kita coba konversi desimal ke heksadesimal. Pertama, ketik iya untuk mengulangi programnya. Lalu kita tekan 3. Lalu kita masukkan bilangan desimal yang mau kita konversikan. Kita coba masukkan angka 6890. Nah, berikut adalah hasil heksadesimal dari desimal 6890 adalah E1AA. E1EA. Salah. 1AEA. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai hasil run kodenya. Sekarang kita mau menutup programnya, ketik tidak. Dan programnya selesai. Sekian, terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya kembalikan kepada moderator. Itulah tadi hasil run dari yang dijelaskan oleh pemateri kedua. Kepadanya berikan banyak terima kasih. Selanjutnya kita masuk kepada pemateri ketiga. Kepadanya dipersilahkan. Ya, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan flowchart dari program konversi bilangan kami. Ya, pertama kita mulai dari start, program dimulai. Kemudian deklarasikan nilai konversi dan daftar konversi.
Dan kemudian keluar output yaitu daftar pilihan konversi bilangan. Kemudian aksi selanjutnya yang kita lakukan yaitu input pilihan konversi yang ingin Anda lakukan. Kemudian di sini ada decision yang dimana bercabang menjadi 3 bagian, yaitu 4 malah, yaitu konversi bilangan yang dipilih. Jadi setiap konversi yang kita pilih memiliki aksi yang akan berbeda. Contohnya di sini input nilai yang akan dikonversikan ke biner. Otomatis mereka akan melakukan aksi ke biner. Kemudian ada konversi ke oktal dan kemudian di sebelahnya juga konversi ke heksadesimal. Dan di sebelahnya di sini merupakan aksi yang akan terjadi apabila kita salah masukkan kode dari ketiga kode tersebut, dari ketiga koderan yang berada di bawah ini. Kemudian terus kemudian keluarlah output hasil konversi dari ketiga aksi yang sebelumnya telah diproses terlebih dahulu. Yang selanjutnya hasilnya akan masuk ke decision yang kedua apabila kita ingin mengulangi program atau tidak. Dan di sini apabila tadi kita salah masukkan kode, akan keluar output kode program yang Anda masukkan tidak tepat. Dan di sini kita akan kembali ke atas atau mengalami perulangan apabila kita memasukkan iya. Otomatis kita akan langsung kembali ke fase di mana daftar pilihan konversi bilangan akan muncul lagi. Dan hasil yang sebelumnya kita telah keluarkan akan menghilang. Dan apabila kita tidak ingin melanjutkan program kita akan selesai, finish. Dan itu sekian dari saya kembalikan ke moderator. Itulah tadi penjelasan dari pemateri ketiga, kepadanya berikan banyak terima kasih. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan karena kita hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.